Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon izin waktunya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ingin berdiskusi bersama Bu Yuli selaku kepala sekolah di SMK 41, yaitu tentang bagaimana sih Ibu membuat suatu keputusan pada sekolah atau instansi di sini, dan Ibu juga bisa memikirkan dampak-dampaknya gitu yang terjadi dalam lingkungan sekolah kita. Kalau keputusan itu pastilah kita mesti mempertimbangkan dampaknya tentunya ya, dampak kepada siswa, kepada orang tua, kepada guru, itu pasti dipikirkan. Nah kalau misalnya ada kasus, pasti kita mesti cek dulu kasusnya. Masalah utamanya di mana, kemudian dampaknya apa. Nah ketika dampaknya itu kita minimalisir, artinya kita bisa mencari dari sekian dampak itu yang paling kecil resikonya, maka itulah yang diambil keputusannya seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi dari dampak tersebut maksudnya nggak bisa diberikan secara spontan ya Bu. Spontan misalnya ada suatu hal yang terkaitan dengan izin ataupun ya yang lainnya berkaitan dengan SMK Negeri 41, jadi semuanya harus dipikirkan terlebih dahulu ya Bu. Pastilah harus dipikirkan terlebih dahulu karena ini kan sebuah sistem ya, sekolah itu sebuah sistem. Jadi kalau misalnya ada satu masalah pasti berdampak ke yang lain tentunya. Nah dalam kasus ini Bu, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang Ibu pimpin, terutama dalam kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kira-kira. Tentunya yang paling banyak kebenarannya dan paling banyak dampaknya kepada sekolah, itu yang jadi patokannya. Nah, kalau misalnya untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan untuk bisa menetapkan bahwa ini tuh langkah-langkahnya benar gitu Bu? Kalau langkah-langkahnya pasti kita harus pikirkan tadi sumber-sumbernya, kemudian atau dasar-dasar hukumnya mungkin ya. Kalau ada keputusan-keputusan yang ada pengacu kepada peraturan, pasti kita melihat peraturannya. Kemudian baru kita pikirkan atau kita coba analisis lagi pengaruhnya ke orang-orang atau ke unsur-unsur yang akan terdampak terhadap keputusan itu. Baru kita ambil keputusannya seperti itu. Oh, baik Bu. Menurut Bu Yuli, hal-hal apa saja sih yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tertunjuk dilema etika Bu? Yang mungkin ada komponen-komponen tersendiri yang Bu Yuli anggap efektif nih, yang membuat kita berpikir berulang-ulang gitu Bu. Apa tadi? Yang paling efektif ya? Iya, paling efektif. Yang paling efektif. Kalau selama ini saya masih punya pemikiran bahwa yang paling efektif adalah tadi kita memikirkan dampak yang paling besar, keuntungannya atau kebaikannya mana, maka itulah yang kita ambil sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaikan itu berarti untuk semua pihak ya, misalnya guru, misalnya murid. Tapi yang paling besar, kebaikan mana yang paling besar berpengaruh? Misalnya kebaikannya lebih banyak ke murid, karena murid itu kan sebagai satu subjek dari pembelajaran yang ada di sekolah, maka yang harus kita jadikan acuan utama adalah kepentingan murid tentunya. Kepentingan murid yang memacu pada murid.
Dan Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada tantangan, pasti kan di dalam ibu-ibu membuat suatu keputusan itu ada tantangan tersendiri Bu. Ada enak sama rasa nggak enaknya ya. Nah kira apa Bu yang paling terberat nih Bu tantangannya? Kalau tantangannya rasanya sama ya. Oh, rasanya sama. Paling ya tentang tadi ada rasa, mungkin ada kadang-kadang kalau misalnya kita melarang atau bukan melarang sih ya, menganggap kita menunda sesuatu yang misalnya diajukan gitu ya, diajukan oleh guru tentang alat pembelajaran gitu. Sekolah kan kadang-kadang memang tidak menganggarkan itu karena memang belum jadi prioritas. Nah, ketika kita sampaikan bahwa oh ini belum bisa kita adakan di saat ini, ya mungkin bisa kita anggarkan di tahun depan. Itu kadang-kadang kan juga jadi sesuatu yang nggak nyaman juga ya, nggak nyaman buat gurunya juga pasti nggak nyaman buat saya gitu. Itu sih yang jadi kurang lebihnya tantangannya itu menunda dan di titik terkenanya itu di skala prioritas ya Bu. Iya. Dan Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada lah. Oh, tidak ada. Ya kan kasus itu nggak bisa kita prediksi kapan, iya, tidak bisa prediksi kapan terjadi. Tapi yang pasti kalau misalnya ada satu kasus, memang tidak serta-merta kita putuskan, nggak semuanya bisa dalam waktu saat itu juga kita putuskan. Kadang-kadang juga harus kita bicarakan dengan tim, karena itu akan jadi keputusan bersama. Jadi jadwal tertentu tidak ada. Tidak ada jadwal tertentu ya. Oke Bu. Dan untuk mohon maaf Bu, prosedurnya apakah ada prosedur tertentu? Prosedurnya ya biasanya tadi kan kita mengacu kepada aturan. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang memang ada aturannya gitu, karena tidak semua masalah ada aturannya. Dan setelah melihat peraturannya ada atau tidak, biasanya kalau hal-hal yang dirasa berat atau yang memerlukan pemikiran banyak orang, maka biasanya saya akan membicarakan di tim manajemen bahwa akan ada peristiwa seperti ini, kemudian apa yang akan kita putuskan supaya kita punya satu bahasa yang sama ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan atas masalah tersebut. Berarti di satu suarakan ya Bu di dalam manajemen itu. Didiskusikan, diputuskan bersama. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ada nggak Bu yang mempermudah Ibu? Iya. Yang mempermudah tentunya kita bisa memaksimalkan ya tim manajemen untuk bisa kita ajak berdiskusi. Itu satu hal yang mempermudah ketika kita menghadapi satu masalah. Maksimalkan tim manajemen. Oke Bu. Ada lagi Bu? Ya, selain tim manajemen untuk kasus-kasus tertentu kita bisa diskusi dengan atasan, bisa dengan pengawas, bisa dengan kasudin, itu yang bisa dilakukan dan biasanya bisa jadi mempermudah kita mengambil keputusan. Oke Bu. Dan mohon maaf Bu, yang terakhir dari semua yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, menurut Ibu dalam diskusi ini pembelajaran yang bisa dipetik sebagai pengalaman dalam pengambil keputusan ada nggak Bu dari sharing tentang keputusan Ibu sebagai pimpinan?
Pembelajaran apa Bu menurut Pembelajaran yang bisa dipetik, diambil maksudnya refleksinya dari gitu. diskusi ini bahwa untuk sebuah pengambilan keputusan itu memang kita tidak bisa menentukan kapan, kemudian berapa lama waktu yang harus digunakan untuk pengambilan keputusan itu, tapi yang penting adalah kita bisa memanfaatkan setiap sumber daya yang ada yang dimiliki oleh sekolah untuk bisa jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Bu, terima kasih atas diskusi dan arahannya. Ini juga membuat saya semakin belajar dan bisa berpikir ya bagaimana sih kalau misalnya kita seumpama nanti menjadi atasan gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Pak Nur Ridwan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rojali. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf Pak, Bapak saya undang di SMK 41 ini untuk melakukan suatu analisa Pak. Saya kan sebagai guru penggerak itu membuat analisa pada modul 3.1, yaitu membuat bagaimana sih Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah bisa memutuskan sesuatu dan juga memikirkan jangka panjangnya gitu Pak. Jadi segala sesuatu yang diperlukan kan harus dipikirkan juga ya Pak. Apalagi kita memiliki anak buah yang terkadang pemikiran berbeda sama kita Pak gitu. Jadi di sini saya mengundang Bapak untuk kurang lebih berdiskusi ya secara ya formal antara SMK 41 dan juga SMK YEMIK ya Pak. Nah, bisa perkenalkan dulu Pak Jali mungkin personalnya, silakan. Ya, saya adalah Pak Jali dari SMK Yayasan Majukan Ilmu dan Kebudayaan atau YEMIK. Di daerah mana ya Pak? Joglo, Kembangan Jakarta Barat. Joglo, Kembangan Jakarta Barat. Oke. Mohon izin ya Pak ya. Jadi di dalam diskusi ini saya mau sharing nih sebagai Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah di YEMIK. Bagaimana sih memutuskan moral di lembaga pendidikan agar moral itu bisa berdampak dan kita bisa mengkondisikan baik itu dampak baik ataupun dampak buruk di sekolah Pak. Nah yang pertama bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi ada nggak Pak yang guru yang melakukan sesuatu yaitu melepas dari tanggung jawabnya Pak di sekolah Bapak gitu? Iya, biasanya saya ada beberapa guru yang mengalami seperti itu. Kita sebelumnya sudah memberikan salah satu aturan-aturan. Jadi aturan-aturan ini untuk dipahami benar-benar, untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah memahami aturan-aturan yang sudah ada, maka apabila mereka melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka menerima konsekuensinya, gitu. Dan ya ada juga satu dua yang ngeyel, paling kita kasih pembinaan secara khusus ya secara Pak? khusus. Berarti di sini terdapat dilema etika atau Pak Jari membujuk secara moral ya Pak? Secara moral, secara langsung ya kita Pak? ada pendekatan pada seseorang tersebut ya secara hati nurani dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi suatu kondisi maksudnya di dalam ini dipikirkan dulu ya Pak kematangannya. Kira-kira
ini bisa membawa pengaruh negatif atau positif di dalam lingkungan sekolah gitu ya Pak. Jadi kan kita kan nggak bisa langsung memvonis ya. Kita lihat dulu kondisinya ya. Kita tidak tahu kenapa dia terlambat, kenapa dia begini begitu, apa nanti dia sakit atau urusan apa. Jadi kita panggil dengan ada pembinaan khusus seperti itu. Jadi Pak Jali menganalisa dulu ya. Dianalisa dulu. Kira-kira mungkin dia tuh berlaku seperti ini, apakah dia dari YMIK itu, dari SMK YMIK dia punya kerjaan lagi ya Pak. Namanya manusia ya, mungkin dia jamnya dikit atau mencari tambahan ya Pak. Dia nyari tambahan atau umpamanya ada kerjaan lain. Atau karena faktor ekonomi ya, banyak faktor-faktor lah. Faktor-faktornya Pak Jali. Oke Pak Jali, selama ini bagaimana sih Bapak Rojali ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya contohnya seperti itu Pak, misalnya di dalam nilai ini ada nggak sih Pak yang guru yang izin sakit, tapi sedangkan dia maksudnya izin keluarganya sakit terus dia izin dari sekolah, tapi padahal dia full mengajar di dalam sekolah Pak Jali itu. Terus kira-kira Pak Jali memutusannya yang dengan nilai kebajikannya itu seperti apa Pak? Ya tadi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada, apabila salah satu ada guru yang mengalami hal semacam itu, kita sudah mensiasatinya, yaitu tadi dengan adanya guru piket ya. Kita lihat kepentingannya apa, keperluannya apa, atau nanti kan nggak mestinya mereka juga mengada-ngada. Iya betul ya. Dan kita menilai positif. Insya Allah kalau kita nilai positif, insya Allah ya jalannya juga akan positif. Tapi kalau kita sudah menilai negatif, akan hasilnya juga negatif. Tapi tadi dengan aturan-aturan yang kita sudah sampaikan kepada para guru ya alhamdulillah mereka bisa memahaminya. Ya Pak Jali. Dan menurut Pak Jali sebagai kepala sekolah ada nggak sih kecemburuan sosial? Misalnya Pak Jali mengizinkan seseorang tersebut dengan kriteria ya mungkin keluarganya sakit, tapi di kalangan guru-guru lain apakah ada efek dampaknya apa kecemburuan sosial gitu yang mengarah kepada kepala sekolah atau Pak Jali gitu? Ya alhamdulillah sih dengan adanya aturan-aturan yang kita sudah sepakati ya, dengan berjalannya selama ini sesuai dengan apa namanya kebutuhan mereka masing-masing. Salah satu minta izin ya tidak ada sih yang sampai cemburu karena emang sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya ya. Sesuai analisa. Oke Pak Jali. Baik, terima kasih Pak Jali. Izin melanjutkan ya Pak. Jadi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Jali lakukan selama ini? Maksudnya ya dengan Pak Jali kok bisa menilai itu sesuai? Itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya kita mau positif aja sama orang ya, karena saya percaya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya mereka memahami dengan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan, karena dari aturan-aturan itu kan ada konsekuensinya. Jadi apabila mereka melanggar ya ada apa namanya salah satu konsekuensinya. Kalau melanggar ini gimana, itu ada semuanya. Jadi ya saya merasa dengan aturan itu ya mereka bisa tertib. Oke. Nah Pak Jali kan melihat sudut pandang pada hal yang positif ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan suatu sudut pandang yang negatif, contohnya dia tuh ngomongnya seperti ini, maksudnya bilangnya sakit tapi di luar tidak sesuai. Ya tidak sesuai, gimana tuh menurut Pak Jali? Itu tadi kita panggil, kita tanyain apa kenapa sampai seperti ini, ya kita adakan pembinaan. Dengan adanya pembinaan ya insya Allah pembinaan yang kita jalankan ini ya berjalan dengan lancar. Oke Pak Jali. Jadi nggak langsung cut langsung
di kita ada poin-poin, tidak memponis seseorang. Kalau dia memang benar-benar melangkah, kita bina, tidak bisa kita bina lagi ya. Apa boleh buat, kita kasih namanya surat peringatan. Surat peringatan. Oke, terima kasih Pak Jali. Jadi dalam hal ini kita nggak terus terang dalam suatu hal yang kita anggap negatif ya Pak, tapi dilihat dulu dan analisa dulu. Lihat dulu kondisinya, situasinya, ya, keadaannya. Kita pelajari dulu, kita analisa dulu. Dianalisa. Kita nggak semata-mata langsung menjustis orang tersebut gitu. Jadi kita lihat dulu situasi, kondisi dan keadaan, dianalisa dulu. Baik Pak Jali. Dan kira-kira Pak Jali, hal-hal apa saja sih yang selama ini Pak Jali anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya maksudnya yang tadi kasusnya kayak contoh izin ke keluarganya, ya dia keluarga sakit padahal dia tuh banyak banyak problematik yang harus diluruskan gitu Pak. Gimana Pak? Ya, dari aturan-aturan yang kami tetapkan, kita salah satu membuat reward biar supaya para guru terangsang dengan reward ini, mereka berpacu untuk meningkatkan kualitas mereka, sehingga dengan reward salah satu penghargaan bagi mereka dan hasilnya positif. Dengan adanya reward mereka bisa merubah karena berpacu ingin lebih baik lagi. Jadi hal-hal apa saja untuk mengambil keputusan kasus dilema etika, yaitu ya mungkin itu ya Pak, memberikan suatu penghargaan ya Pak, agar guru-guru yang dipimpin oleh Pak Jali itu berinisiatif inisiatif juga, terus kayak semangatnya tambah lagi ya Pak. Reward keputusan, oke. Nah Pak Jali, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada pada sekolahan Pak Jali? Kira-kira tantangan apa tuh Pak? Ya tantangannya memang kita kudu sabar menghadapi yang namanya berbagai macam karakter. Ya. Kita ya sabar ya, dengan sikap yang bijak. Ini insya Allah kalau juga kita punya sikap bijak, orang akan memahami. Oke Pak Jali. Jadi di dalam hal ini kebijakan juga diperlukan dalam kesabaran ya, dalam menentukan dilema etika yang tadi misalnya yang guru itu izin ya Pak. Tapi kira-kira itu kan guru yang maksudnya emang benar-benar real izin dan sakit ya. Tapi kalau misalnya tantangan, ada nggak sih Pak guru-guru yang tidak akan memahami prosedur peraturan di sekolah? Dan Pak Jali itu menanggapinya seperti apa Pak? Ya tadi memang kita sudah mempunyai komitmen ya, dengan komitmen yang kita terapkan ya kita kasih pembinaan. Kalau memang sudah dibina nggak bisa juga ya, yaitu konsekuensinya siap atau tidak mengajar di sekolah yang Pak Jali pimpin. Iya. Oke, jadi diberikan pilihan ya Pak? Iya. Mungkin ada pemanggilan dulu ya? Iya, dengan adanya pembinaan nggak bisa dikasih surat peringatan, nggak bisa juga ya, itu pilihan. Ya, tapi kita bina dulu, Tapi ini menurut Pak Jali suatu tantangan ya Pak? Ini suatu tantangan memang. Ya tadi kebijakan. Iya, kita kan nggak bisa mengambil keputusan secara langsung karena yang kita bina ini nggak tahu lingkungannya seperti apa ya Pak. Kita harus mempelajari dua ruang lingkupnya. Tadi salah satunya faktor apa, keuangan, juga ekonomi ya, segala macam, keluarga, keadaan,
bukan dan lain sebagainya. Ini kan banyak faktor. Kita nggak semata-mata menjustis orang tersebut. Oke Pak Jali, jadi putusan dilematika tantangan hasil akhir. Nah Pak Jali, apakah Pak Jali memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Jali langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Pak Jali laksanakan? Ya biasanya saya dalam membina itu kita jadwalkan. Oh, jadwalkan terlebih dahulu ya. Kita jadwalkan. Ya sesuai dengan keperluan. Oke. Dan untuk tempatnya Pak, itu di tempat umum ataukah Pak Jali punya, maksudnya di ruang kepala sekolah atau? Saya ada ruangan khusus untuk pembinaan. Khusus, oke. Dan setelah itu Pak, kira-kira menurut Pak Jali prosedurnya seperti apa tuh Pak? Jadi dibuat jadwal dulu terkait guru yang memiliki suatu dilema ya. Kita jadwalkan, kita bikin surat panggilan secara resmi. Yaitu nanti Pak Jali baru bisa menganalisa secara empat mata gitu ya, iya. di ruang khusus atau capsek gitu ya. Oke. Dan adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rojali dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu Pak. Yang membantu banyak. Apa wakil Pak Jali, rekan-rekan kerja, para staf-staf, para wakil. Ini mereka kan mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, nanti memang kalau sudah tidak bisa diatasi, mereka baru melaporkan kepada saya. Jadi saya ini menunggu dari laporan dari para staf wakil. Jadi melakukan diskusi bersama dulu ya Pak. Kita melakukan diskusi. Kira-kira sudut pandangnya setiap guru itu seperti apa, kenapa menjadi seperti ini gitu ya Pak. Baru bisa diambil kesimpulannya. Kalau mereka tidak bisa mengatasi, nah kesimpulannya nanti saya yang hasil akhirnya gitu ya. Akhir hasilnya saya. Oke Pak Jali. Nah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang bisa atau motivasi dari Pak Jali itu apa sih buat di dunia pendidikan gitu ke depannya dalam membuat suatu keputusan sebagai pimpinan gitu Pak? Saya mempunyai moto, segala sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas menjalannya tidak ada beban. Tapi segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan tidak ikhlas, ini menjadi beban. Kalau sudah ada beban, kita timbulnya akan menjadi malas. Dan orang yang sungguh-sungguh, hasilnya akan sungguh-sungguh. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, hasilnya tidak akan sungguh-sungguh. Itu salah satu moto dari saya. Oke. Saya catat ya Pak Jali motonya ya. Jadi untuk pembelajaran saya di next selanjutnya. Baik Pak Jali, terima kasih ya untuk kedatangannya ke SMK 41 ini. Saya sangat belajar banyak gitu dari pengalamannya Pak Jali dalam pengambilan keputusan. Mungkin sekiranya gitu aja. Terima kasih Pak Jali ya. Assalamualaikum. Salam sama-sama. Ya, jadi hasil wawancara pada dua kepala sekolah yang berbeda, saya membuat analisa dan refleksi. Kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kadang-kadang kita mempertimbangkan sesuatu perbuatan sebelum kita mengambil tindakan.
dan juga mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut belum ada prosedur menggunakan 5 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal-hal menarik yang muncul pada saat saya mewawancarai kedua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah SMK Negeri 41 dan yang kedua kepala sekolah SMK Yamik Jakarta Barat. Kepala sekolah tersebut memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahannya, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat kita mengukur seberapa efektif hasil dari pengambilan keputusan yang bisa dilihat dari faktor resiko, keuntungan, serta dampak-dampak yang akan kita ambil. Juga saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga memperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh murid, dan juga saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya pada lingkungan rekan sejawat atau guru dalam menyelesaikan kasus-kasus paradigma yang ada di sekolah. Banyak pelajaran yang saya ambil, yang saya tanggap dalam modul 3.1 ini. Sebagai pemimpin, kita harus mampu mengambil tindakan atau keputusan yang berlandaskan dilema etika dan memerlukan prinsip-prinsip pada pengolahan data yang kita lihat gitu. Jadi tidak sembarangan, kita harus pikirkan baik itu dampaknya, resikonya, serta untung ruginya pun sedetail apapun kita harus pikiran itu, karena itu resiko itu pasti ada, tapi kita memilih yang seminim mungkin agar tindakan yang kita ambil atau kita jalankan, kita respon itu baik dan benar adanya. Sekian refleksi dan hasil analisa pada modul 3.1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.